Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Ananatasya Rianto Putri, NPM 19640106 dari Fakultas Teknik Politeknik Sipil dari Universitas Islam Muhammad Arsyad Tambajari Banjarmasin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Hazard Identification Risk Assessment and Control atau biasa disingkat dengan HIRAC dan Job Safety Analysis atau yang biasa disingkat JSA. HIRAC dan JSA. Hazard Identification and Risk Assessment Control adalah metode penilaian risiko dari suatu pekerjaan yang ada di suatu perusahaan sehingga bisa memperoleh gambaran prioritas pekerjaan mana yang harus kita kendalikan bahayanya. Orang yang bertugas menyusun HIRAC dan JSA. HIRAC dan JSA disusun oleh ahli K3, engineer, logistik, dan bagian teknik atau produksi. Dengan begitu, tidak hanya dilakukan oleh ahli K3 saja. Mereka menyusun HIRAC harus duduk berdampingan lalu berdiskusi secara mendalam tentang banyaknya proses pekerjaan yang produksi. Job Safety Analysis adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan bahaya dan resiko dari suatu pekerjaan yang diberi penjelasan secara mendetail step per stepnya pekerjaannya. Akan tetapi dalam JSA kita tidak bisa menemukan perhitungan nilai resikonya. Tujuan HIRAC dan JSA. Untuk JSA sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran bahaya dari resiko langkah per langkah dari suatu pekerjaan. HIRAC bertujuan untuk menilai resiko dari semua pekerjaan yang ada jantung dari ilmu ketiga adalah mengidentifikasi bahaya. Oleh karena itu, baik JSA atau HIRAC adalah poin yang diketahui oleh seorang ahli K3 di suatu perusahaan. Baik HIRAC maupun JSA perlu dievaluasi dan dibuat perbaikan secara berkala. Mengapa? Karena bisa saja ada faktor penilaian yang sudah tidak relevan dengan kondisi pekerjaan. Oleh karena itu, HIRAC dan JSA harus selalu direvisi untuk perbaikan. Perbedaan HIRAC dan JSA. HIRAC yang pertama yang dinilai adalah bahaya atau risk dari suatu pekerjaan. Yang kedua, faktor yang dinilai adalah kekerapannya dan dampak dari bahaya tersebut. Yang ketiga, yang dinilai untuk diturunkan bukan ke personalnya, tetapi lebih ke bahaya yang ditimbulkan sampai batas yang bisa diterima oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, metode pengendalian lebih menyeluruh termasuk hierarki, kontrol, mitigasi, prosedur kerja. JSA yang pertama yang dinilai adalah langkah-langkah setiap pekerjaan yang akan dilakukan dari mulai sampai selesai. Yang kedua, penilaian di sini adalah person atau orangnya. Yang ketiga, langkah untuk pengendaliannya sifat ke personal tersebut. Yang keempat, karena pengendalian lebih ke personalnya, maka rata-rata JSA fokusnya pengendalian bahaya lebih ke APD dan alat keselamatan. Yang kelima, titik permasalahan atau fokus pada JSA adalah untuk mengurangi dampak dari unsafe act. Kesimpulan, dengan menggunakan metode Job Safety Analysis dan Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control, sumber-sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan risiko dari peralatan switch heart 150 kV yaitu unsafe action, kurangnya koordinasi antara linesman dengan pengawas ketiga, namun penggunaan APD yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya juga menimbulkan potensi bahaya dan risiko yang cukup besar. Sekian penjelasan saya tentang HIRAC dan JSA. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.